Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidul Qahar Al-Malikul Jabbar Allahu Akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama segala puji milik Allah, Zat yang telah menurunkan air penuh berkah dari langit, yang kita kenal dan kita sebut air itu bernama air hujan. Jadi kalau siang ini Allah karuniakan pada kita hujan, sebenarnya Allah lagi karuniakan untuk kita berkahnya dari langit. Sebagaimana Al-Quran surah Qaf ayat yang ke-9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minas samaa'i ma'an mubarakan. Sungguh kami Allah telah menurunkan pada kalian semua air yang penuh berkah dari langit, yang kita kenal dengan air hujan. Jadi kalau Allah anugerahkan pada kita air hujan, sebenarnya ini air yang penuh barokah. Yang dengan air barokah ini semoga Allah berikan manfaat untuk tumbuhan, tanaman, dan semua makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini dapat berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah yang bilang, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau ada di antara kita sampai terlena terus kemudian nggak ada waktu untuk menuntut ilmu, sebenarnya kalau dia mau koreksi bukan karena apa dia nggak bisa menuntut ilmu, bukan karena sibuknya, bukan karena dia memang nggak punya waktu, bukan karena memang terlalu padat kegiatannya dia nggak bisa menuntut ilmu, karena memang Allah nggak pernah diutamakan dalam hati dan jiwanya. Jadi kalau sampai ada di antara kita nggak sempat buat taklim, nggak sempat buat menuntut ilmu, dunia telah menguasai hatinya. Sampai-sampai Allah pun tak sempat untuk dia luangkan waktunya untuk Allah. Sore ini atau siang ini insya Allah kita akan sama-sama belajar jamaah tentang kenapa tadi? Kenapa? Insya Allah siang ini kita akan sama-sama belajar tentang tamasya ke surga. Sebelum nanti kita tamasya ke surganya Allah, mari kita luruskan niat, karena innamal a'malu bin niyyat. Segala suatu amalan itu tergantung pada niatnya. Niatnya baik, insya Allah outputnya juga baik. Pondasinya benar, bangunan yang terbangun di atas pondasi yang benar, insya Allah benar. Allah yang bilang untuk meluruskan niat, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah di ayat yang kelima, juga Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 207-nya. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin
hamba-hamba kami ketika mereka mau beramal soleh. Siang ini kan kita mau beramal soleh. Amal solehnya kita majelis ilmu. Mukhlishina lahuddin. Kecuali Allah pasti perintahkan kita supaya ikhlas. Bukan karena kita pengurus, bukan karena kita nggak enakan, bukan sebab makhluk, tapi duduknya di majelis ilmu semata mencari ridhonya Allah. Kalau dalam Al-Baqarah 207 Allah bilang, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah Manusia kalau mau beramal solih harus dia korbankan jiwanya. Yashri nafsahu, korbankan jiwanya. Amal soleh itu nggak bisa kalau nggak kita paksa, hadirin. Amal soleh itu nggak bisa kalau kita nggak mau sengaja luangin waktu, korbanin bensin, korbanin keluarga sebentar ya nak, mama tinggal di rumah, atau mungkin anak kita ajak sekalian. Nggak bisa kalau kita nggak ngorbanin diri sengaja untuk beramal soleh, itu nggak bisa. Setiap amal soleh butuh pengorbanan. Man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, semua dia korbankan ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridhonya Allah. Al-Baqarah ayat 207. Kenapa saya bahas pasti di awal majelis di mana aja tentang niat, termasuk untuk yang bicara supaya nggak salah niat. Karena hari ini banyak di antara kita salah niatnya. Dia menjadi seseorang yang rajin ngaji hanya karena sekedar dunia yang ia inginkan. Padahal itu bonus dari Allah. Dapat teman, bonus dari Allah. Dapat sahabat yang nguatin dalam kita semakin jadi baik, bonus dari Allah. Tapi yang paling penting, sebelum nanti dapat sahabat yang baru, saling hijrah dan menghijrahkan, dapat amal salih, dapat booster iman, yang paling utama adalah ibtigha'a mardatillah, fokus mencari ridhonya Allah, bukan yang lain. Tamasya ke surga setelah kita luruskan niat semata cari ridhonya Allah, ini adalah sebuah tema yang nanti kita melihat surga itu namanya apa aja sih? Nama-nama surga itu apa aja sih? Penduduk yang akan menghuninya itu siapa aja sih? Tingkatan-tingkatan di surga itu ada kayak apa aja sih? Apakah nanti kalau kita masuk ke salah satu nama surga, katakanlah surga Aden, apakah lantas semua fasilitasnya sama? Enggak juga ternyata. Terus gimana dong itu? Nanti kita bahas di pertemuan siang ini. Fil jannah, karakter surga dulu yang harus kita pakemkan jemaah. Fil jannah ma la ainun ra'at. Karakter surga pertama, mata kita tuh nggak pernah mampu memandangnya. Jadi semua pemandangan terepik, terkeren, terpecah, the best, world class, pemandangan epik kelas dunia yang pernah hadirin pandang seumur hidup, kata Allah, surga gambarannya mala ainun ra'at, mata kita belum pernah memandang surga. Semua pemandangan epik yang pernah kita lihat di dunia, semua pemandangan terbaik yang pernah kita pandang semasa hidup kita, nggak ada apa-apanya sama surga. Mala ainun ra'at, nggak ada apa-apanya sama surga. Pandangan terbaik mana? Dubai. Mana lagi? Mekah, Madinah. Mekah, Madinah itu terbaik. Walaupun kayaknya sederhana. Di keliling Mekah, Ka'bah terutama, banyak berdiri gedung-gedung yang tinggi, mencakar langit. Tower Zam-Zam itu tinggi. Kita mandang Tower Zam-Zam sama kita mandang Ka'bah,
lebih adem mandang mana? Mandang Ka'bah. Tapi surga jauh lebih adem daripada kita memandang Ka'bah, karena mata kita belum pernah melihat. Karakter surga yang kedua, wala uzunun sami'at. Telinga kita belum pernah mendengarnya sama sekali. Jadi kalau ada orang pernah dengar, di situ tuh spotnya instagramable banget. Itu loh Bukit Cinta, Bukit Suroja, coba deh naik, pasti keren banget. Kalah Lintang Sewu Jogja, kalah Hehaske Jogja, kalah dia sebutin nama all destination yang keren-keren. Ini dengan pendengaran yang mendengarkan beberapa spot instagramable yang keren, yang AKG untuk kita foto, kalah sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma la 'ainun ra'at, mata belum pernah memandang, wala uzunun sami'at, telinga pun belum pernah mendengarnya. Yang ketiga karakter surga, wala khatara ala qalbi bashar, hati kita tak mampu untuk membesitkannya. Jadi kalau hadirin masih mampu membesitkan surga, di surga berarti nanti tiangnya tuh emas semua ya, dindingnya tuh emas ya, sendok garpunya tuh emas ya. Berarti nanti kalau ada kendaraannya emas ya. Kan berarti masih bisa dibesitkan sama hati. Berarti surga lebih indah dari itu. Kalau ibu mandang, berarti di surga itu tiap-tiap orang akan punya rumah yang sejauh mata memandang itu hanya untuk satu orang dirinya aja ya. Kalau dia masih bisa bayangin, kalau dia masih bisa membesitkan, kalau dia masih bisa mengira-ngira, berarti surga kualitasnya di atas itu, sampai tiada terkira, tiada ada orang yang bisa coba untuk mereka-rekanya atau menduga-duganya. Karena pasti kualitas surga di atas itu. Tapi kan Ustaz mohon izin, bukannya Al-Quran juga sama? Wattini wazzaitun, wattin, ada buah tin. Berarti nanti di surga buah tinnya sama kayak buah tin dunia. Ketahuilah, namanya sama, wujud, bentuk, dan rasanya di surga jauh lebih nikmat dibanding buah tin yang pernah kita cicipi di dunia. Pasti kayak gitu. Di surga ada lagi apa? Nakhlatu wa rumman, ada buah delima, ada buah ruman, ada buah-buah yang lain. Apakah terus sama delimanya sama rumannya? Kayak yang hari ini kita lihat buah delima kayak gitu, buah ruman kayak gini, buah ini kayak gitu. Ada madu juga. Apakah sama madu di surga? Jawabannya beda. Pasti jauh lebih indah, sampai-sampai mata kita nggak pernah melihat, telinga nggak pernah mendengar, hati nggak pernah membesitkan. Itu surga. Jadi 3 karakter surga. Karakter surga ini, mala ainun ra'at, mata belum pernah memandang atau melihat. Wala uzunun sami'at, telinga kita belum pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, hati kita tak mampu untuk membesitkannya. Fa'amal laha, maka beramallah kamu untuk mengejar surga. Fa'amal laha, maka kejar surga itu. Perintah Allah, Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26, Quran surah 83 ayat 26. Khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu mis, wa fi dzalika, untuk mengejar surga, falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah kalian semua dengan perlombaan terbaik, dengan effort terbaik, dengan usaha terbaik demi mengejar satu tujuan, yakni surganya Allah. Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 148, Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha
fastabiqul khairat. Setiap wajah itu punya kecenderungan amal solehnya masing-masing. Ada yang sukanya bersedekah, ada yang sukanya tahajud, ada yang sukanya share kebaikan, ada yang sukanya hadir di majelis ilmu, ada yang sukanya nganter-nganterin temannya belanja, ada yang sukanya bantu santunin anak yatim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Tiap-tiap wajah itu punya kecenderungan amal masing-masing yang semuanya nggak sama. Tapi Allah bilang apa? Fastabiqul khairat. Hendaknya kita berlomba-lomba di jalur kebaikan. Meraih surga apa bisa dengan berleha-leha? Nggak ada. Nggak ada ceritanya meraih surga dengan leha-leha. Nggak ada ceritanya meraih surga dengan maksiat. Semua usaha, daya upaya untuk ngejar surga adalah daya upaya yang totalitas. Sayyidina Utsman bin Affan pernah beli sumur, namanya sumur rumah, seharga 160 miliar. Harga sumur rumah dibeli 40.000 dinar, 160 miliar, karena 1 dinar 4 juta. 40.000 dinar kali 4 juta, 4 kali 4 16, 40.000 dinar kali 4 juta 160 miliar. Kenapa Utsman bin Affan beli sumur mahal banget? Kok itu sumur harganya semahal itu tetap dibayar sama Utsman? Jawabannya karena Rasulullah pernah bersabda di hadis Bukhari, man hafara rumah falahul jannah. Siapa yang membeli sumur rumah itu baginya surga. Maka Utsman mengejar surga, dibeli surga itu 160 miliar sama Utsman. Bukan harga yang murah. Dalam hitungan matematika kita, kalau ada ibu beli sumur 160 miliar, itu harga yang mahal apa murah? Mahal. Tapi karena Rasul bilang siapa yang beli sumur rumah baginya surga, mahal atau murah? Karena dapatnya surga jadi murah. Tapi ingat, perjuangan mengeluarkan uangnya Utsman nggak sedikit. Makanya benar kalau Allah bilang fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan ada waktu kecuali penuh semangat buat kita lomba ngejar kebaikan. Ketika ibunda ada ngelihat sebuah poster, ini poster sharing time nih, bukan berarti terus kemudian kita nutup diri, ntar aja lah santai, apalagi hujan, live streaming aja, ntar juga di living di channelnya Al Hasna, ntar juga di share linknya untuk kita live streaming. Enggak, justru kalau kita punya kesempatan hadir offline, hadirlah offline. Itu yang disebut berlomba-lomba dalam kebaikan. Berusaha cari nomor 1. Online dapat pahala yang sama, alhamdulillah. Kita ngaji online dapat pahala yang sama, teman-teman yang live, yang ngaji online, yang di channel MT Al Hasna, semuanya dapat pahala, iya. Tapi tentu pahalanya beda dengan yang hadir secara offline. Maka untuk masuk surga, syarat ketentuan berlaku, berlomba-lombalah kita dalam mengejar surga. Karakter keempat, surga itu punya kenikmatan. Kenikmatannya unlimited. Kira-kira kalau kita punya paket data yang mana yang lebih nikmat buat kita nikmati? Paket data yang limit per bulan misalkan 20 giga atau yang unlimited? Silahkan pakai paket data ini sepuasmu, harganya sama. Kita pilih yang 20 giga sebulan atau yang unlimited? Unlimited. Segala sesuatu yang unlimited lebih memuaskan jiwa. Dan itu yang disebut kenikmatan yang hakiki. Umur manusia sayangnya limit. Umur manusia nggak unlimited. Kalau umur manusia unlimited, kita diizinkan hidup lama beribu-ribu tahun.
Tapi kan Allah bilang ini bukan tempat tinggalmu, tapi dunia tempatmu meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat kita meninggal. Kalau ada di antara kita ngerasa, duh kenapa ya saya belum dapat dunia? Gak usah khawatir, karena belum bisa dapat sebagian dari kenikmatan dunia. Karena boleh jadi Allah menyimpannya di surganya kelak. Yang kita khawatirkan itu bukan kita gak dapat dunia, tapi khawatirlah kalau sampai-sampai Allah gak ngasih hidayahnya buat kita. Karena hidayah mahal jemaah. Rasulullah sayang sama pamannya Abu Thalib. Pamannya sayang sama Rasulullah. Dakwahnya Rasulullah selain disupport hartanya para sahabat, istri Rasul yang mulia bunda kita Khadijah, disupport juga hartanya Abu Thalib. Rasulullah di backup juga sama Abu Thalib. Rasulullah disayang banget sama Abu Thalib. Tapi apakah Abu Thalib matinya dalam keadaan beriman? Sama sekali enggak. Kenapa? Itulah mahalnya hidayah. Gak usah khawatir kalau gak punya dunia. Gak perlu khawatir kalau belum bisa membeli sebuah kenikmatan dunia. Tapi khawatirlah kalau sampai Allah mencabut hidayah yang sudah tentram dalam jiwa kita. Khawatirlah kalau sampai-sampai Allah melepaskan hidayah ini pergi begitu saja tanpa kita pernah mau sadar bahwa ternyata hidayah ini telah lepas dari diri kita. Apa ciri lepasnya hidayah? Sulit menerima kebaikan, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Ini ciri orang udah lepas hidayah dari dia. Sulit menerima kebaikan, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Ini ciri-ciri orang yang telah lepas hidayah daripadanya. Jadi karakter surga yang keempat itu, surga adalah kenikmatan yang tiada tara. Surga adalah kenikmatan yang tiada tara, tiada bandingan. Surga bermacam-macam. Yang paling tingginya adalah surga Firdaus. Penamaan ini ada di hadis Bukhari nomor hadis 2790, kata Rasulullah SAW, "Idza sa'alullah fas'alil firdaus." Kata Rasulullah SAW, kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ada yang harus diluruskan dari permintaan kita secara umum. Banyak manusia ketika beliau berdoa sama Allah, dia minta yang kecenderungannya tentang dunia. Ya Allah, sukseskan hamba. Ya Allah, mudahkan anak hamba masuk ke STAN atau masuk ke salah satu misalkan universitas atau apa misalkan. Ya Allah, mudahkan hamba pengen punya izin ini, pengen punya itu, pengen punya ini, pengen punya itu. Sedikit pun jarang dia meminta sama Allah, ya Allah, masukkan hamba ke surga Firdaus. Dia minta banyak hal, minta rezeki, minta sehat. Kalau belum nikah, minta supaya bisa segera nikah. Kalau udah nikah belum punya keturunan, minta supaya diberi keturunan. Kalau sudah punya keturunan, minta supaya keturunannya salihah. Kalau belum punya rumah, minta supaya punya rumah. Kalau belum punya kendaraan roda 4, minta supaya punya kendaraan roda 4. Cenderung dunia banget kita tuh kalau minta semuanya. Mulai hari ini diganti. Lafaz yang paling sering diminta adalah Allahumma inni as'alukal jannah al-firdaus. Rasulullah yang bilang, idza sa'alullah, kalau kamu minta sama Allah, fas'alil firdaus, mintalah maka mohonlah surga Firdaus. Jadi permintaan tertinggi itu bukan rumah. Permintaan tertinggi itu bukan mobil, bukan motor, bukan handphone. Permintaan tertinggi adalah minta surga Firdaus. Jangan lupa sisipkan ini, hadiri dalam doa. Kita itu udah terlalu banyak berdoa dan kita mintanya selalu tentang dunia. Ya Allah, lancarin karir.
lancarin rezeki, datengin customer, banyakin reseller, mudahkan suami hamba nanti diangkat jabatannya, mudahkan nanti ABC XYZ, mudahkan nanti ini itu. Semuanya itu tentang dunia. Waiting list atau wish listnya itu dunia. Dunia. Salah nggak? Ya nggak salah, tetap boleh. Segala sesuatu permintaan yang dibawa sama Allah boleh. Tapi kan jangan lupa puncak permintaan adalah minta surga Firdaus. Minta surga Firdaus. Baru setelah minta surga Firdaus, minta menantu yang salih atau menantu yang salihah, anak keturunan yang mulia dunia akhirat, anak keturunan yang sukses di bidangnya masing-masing, laris dalam berdagang, banyak orang percaya, banyak orang ABC XYZ, itu minta. Tapi sesudah permintaan surga Firdaus. Letaknya kata Rasulullah sentral dan paling tinggi. Masyhur ya jemaah. Apa-apa kalau paling tinggi itu biasanya presiden suite. Hotel yang paling mahal biasanya kamarnya terletak di paling atas. Ada kamar-kamar paling atas, itu biasanya kamar-kamar luxury dengan presiden suite, dengan segala macam ornamennya yang indah, nyaman juga, view-nya juga view-view yang pecah, view-view yang keren, view-view terbaik itu ada di atas. Seperti itulah Rasul gambarkan surga Firdaus juga surga yang paling tinggi. Surga kedua ini dalil Firdaus juga ya. Surga kedua nanti habis ini masih pertama surga Firdaus untuk siapa? Innal ladzina amanu. Surga Firdaus itu untuk orang-orang yang beriman. Iman akses, punya kesempatan akses surga Firdaus. Kalau nggak punya iman, nggak punya kesempatan akses surga Firdaus. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Surga Firdaus itu untuk orang beriman dan beramal salih. Yang nggak beriman sama nggak beramal salih nggak bisa buka surga aja, nggak bisa. Apalagi surga Firdaus. Orang gak beriman buka pintu surga gak bisa. Karena kunci surga adalah la ilaha illallah. Yang kita semua ingin hidup dengan kalimat itu, berproses dengan kalimat itu, memuliakan kalimat itu, dan mudah-mudahan kita mati dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah pernah bilang, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. La ilaha illallah itu kunci jemaah. La ilaha illallah itu kunci. Kalau sampai kita nggak punya kunci, gimana surga bisa kita buka? Berimanlah sama Allah dengan keimanan yang baik. Wa 'amilus shalihat, lalu beramal salih. Ini yang membuka surga kedua. Surga kedua. Ciri-cirinya dulu nih. Apalagi nih yang bisa masuk pewaris surga Firdaus? Ini yang ayat ini. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu adalah pewaris surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka selama-lamanya di dalam Firdaus. Kita mau tamasya dulu ke surga Firdaus, surga yang paling tinggi, kenikmatannya tiada tara, nggak ada yang bisa melihat, mendengar dan membesitkan atau membayangkannya. Nanti di dalamnya ada beragam macam karakter, tapi untuk masuk buka kuncinya selain iman, amal soleh, apalagi ada beberapa syarat. Syarat pertama ini, qad aflahal mu'minun. Syarat pertama buka surga Firdaus adalah iman. Yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Syarat kedua, membuka surga Firdaus adalah mereka yang kalau sholat khashi'un, khusyuk. Allahu Akbar. Jemuran tadi udah di atas belum? Gak mikirin itu, gak mikirin jemuran, gak mikirin kunci motor, gak mikirin aduh anak nangis lagi. Enggak, sholatnya diusahakan khusyuk. Syarat kedua tuh. Syarat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Penghuni surga Firdaus itu ninggalin yang gak penting. Penting nggak? Nggak penting. Maaf ya, saya belum bisa. Berani untuk nggak jadi people pleasure. Dia penghuni surga tuh berani untuk jadi orang nggak people pleasure. Maksudnya tuh kayak yes man atau ABS, asal bapak senang. Apapun yang dilakukan pokoknya untuk nyenengin orang, tapi dirinya kadang tersiksa. Orang-orang ahli surga Firdaus, dia ninggalin yang gak penting. Dia gak jadi orang people pleasure. Kalau dia bilang, mohon maaf ya, ini waktunya saya murojaah, mau kayak apapun tawaran hangout yang masuk, di skip sama dia. Mau nanti dibeliin tas Hermes yang keluaran terbaru, dibayarin, tetap kalau ini dirasa waktunya sama Allah, di skip sama dia. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Perkataan yang sia-sia dia tinggalin, perbuatan yang sia-sia ditinggalin, tongkrongan yang sia-sia ditinggalin, acara-acara hangout yang unfaedah di skip sama dia. Kecuali sis hangout yuk, ayo kemana? Ke Mekah Al-Mukarramah. Siap, budal. Ini lain cerita. Ayo hangout yuk kemana? Madinah. Siap, gas. Kapan pemberangkatan? Itinerarinya apa aja? Oh ini 14 hari, nanti kesini. Oke, gas. Ini namanya pertemuan-pertemuan yang mengundang ridhonya Allah. Kadang harus direnungi ya jemaah. Boleh keliling dunia itu perintah Allah. Allah yang bilang kita untuk sering-sering mengunjungi beberapa spot-spot terbaik. Salah satunya Quran surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa nggak lihat unta? Gimana unta itu diciptakan? Jadi pergi ke Ragunan, Gembira Loka, boleh nggak? Boleh. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Gimana langit itu diciptakan? Jadi kalau kita hangout ke tempat-tempat yang tinggi, negeri di atas awan, boleh nggak? Boleh. Safari itu boleh, kita jalan-jalan around the world itu boleh. Tapi yang jadi garis besar harus banget kita pahami baik-baik. Yang masa iya Australia, Amerika, Malaysia, Singapura sudah dikunjungi, Mekah, Madinah malah belum dikunjungi. Saya bukan berarti nggak diperbolehkan ya, fadhol silakan mau ke Australia, Amerika, Singapura, Malaysia, belanja Ustadz di Singapura murah-murah tuh. Belanja di Arab Street, belanja di sini-sini, ini murah-murah nanti nih. Tapi jangan sampai Mekah Madinahnya itu belum dikunjungi. Ke Turki udah 20 kali, ke Mekah Madinah udah belum? Belum Ustaz, jangan dong. Mekah Madinah, kalau bisa jamaah-jamaah yang insya Allah bentar lagi buat paspor berangkat haji umroh, cap pertama itu Mekah Madinah dulu kalau bisa. Cap paspor pertama sebelum Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Filipina, itu capnya kalau bisa Mekah Madinah dulu. Setelah itu fadhol ya, silakan dia mau ke Australia, Malaysia, Singapura, fadhol ya. Jangan salah prioritas. Rasulullah yang nasihatin itu. Kata Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila salasata masajid. Rasul yang pesan soalnya bukan Irfan. Kata Rasulullah SAW, jangan kamu capek-capek jalan-jalan, jangan kamu berletih-letih travel, illa kecuali ila menuju salasata masajid, 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi kalau mau capek ketiga tempat ini silakan.
Setelah 3 tempat ini selesai, baru deh silakan itu ke Masjid Besi Putrajaya Malaysia, silakan nanti ke Singapura, silakan ke Sydney, silakan fadhol. Tapi prioritasnya adalah Allah, perintahnya Rasulullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Siapa lagi nih pewaris surga Firdaus, penduduk surga Firdaus berikutnya setelah dia anil lagwi mu'ridun, nyekip hal-hal yang enggak manfaat, unfaedah di skip sama dia. Yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dia ahli zakat. Ahli zakat. Ibunda jamaah dirahmati Allah, sebenarnya Islam itu challenge kita. Zakat itu kan wajib hukumnya, tapi ada syarat ketentuan berlaku. Wajib bagi orang yang punya harta 20 dinar ke atas. 1 dinar 4 juta, berarti 20 dinar itu 80 juta. Hadisnya Abu Daud, kata Rasulullah SAW, zakat wajib harta 20 dinar, setengah dinar wajib zakat. Sebenarnya Islam itu challenge, meskipun tetap nggak semuanya bisa berzakat. Tapi ini tantangan dari Islam. Berdoalah kepada Allah, ya Allah izinkan aku jadi hambamu yang zakatnya saja semoga bisa mengcover 1000 kepala. Kalau zakatnya 1 miliar berarti penghasilannya berapa? Orang zakatnya cuma 2,5%, ya kan? Challenge sebenarnya. Orang ahli Firdaus diantaranya adalah mereka rajin zakat. Tiap tahunnya dikeluarkan 2,5% dari semua total harta di atas 80 juta. Standar wajib zakat. Maaf Ustaz, saya mau nanya. Kalau 80 juta sebagai standar, misalkan saya cuma punya tabungan di bawah 80 juta, saya boleh zakat nggak? Namanya bukan zakat, namanya infak atau sodako. Karena zakat itu hukumnya wajib. Dan ada ketentuan haul, ada ketentuan nisab. Nisab itu wajib batas zakat. Batas wajib zakat yang 80 juta yang tadi hadis Abu Daud 20 dinar. Tapi kalau di bawah itu kita baru punya tabungan ya katakanlah 1 juta, 2 juta, dikeluarkan 2,5%-nya boleh-boleh aja, tapi namanya bukan zakat melainkan sedekah atau infak. Dan harta itu jamaah catat baik-baik. Semakin harta kita dikeluarkan di jalan Allah, semakin Allah guyur harta kita dengan limpahan berkah. Rasulullah bilang, mana qasad mal min sadaqatin bal yazdad. Harta yang kamu infakkan di jalan Allah gak akan pernah berkurang, melainkan bal yazdad, bertambah, dan terus bertambah. Gak pernah dengar toh headline news ada orang jadi miskin gara-gara sedekah, nggak pernah kan? Tapi bangkrut gara-gara pelit banyak, bangkrut gara-gara menipu banyak. Tapi orang zakat, sedekah, infak nggak akan dimiskinkan oleh Allah, karena tiap dia berzakat malaikat langsung berdoa, Allahumma ya Allah anfik munfiqan khalafa, ganti infaknya orang-orang yang infak di jalan-Mu. Maka sehari itu minimal sekali infak. Jangan sampai ada hari kita nggak infak, karena malaikat ini datangnya tiap hari, doa ini tiap hari. Ma min yaumin, kata Rasulullah, nggak ada hari illa kecuali ma min yaumin, nggak ada hari yusbihul ibadu fihi, menjumpai seorang hamba, illa kecuali malakani yanzilani, tiap hari 2 malaikat ini turun sama tiap hamba. Wa yaqulu ahaduhuma, malaikat pertama mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti yang berlipat buat orang-orang yang infak. Wa yaqulul akhar, malaikat kedua doain apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah miskinin orang yang pelit, ya Allah bangkrutin orang yang menahan hartanya dari sedekah. Jadi sedekah itu seminggu sekali, sebulan sekali, atau tiap hari? Tiap hari. Saya nggak punya harta Ustaz. Kalau betulan nggak punya harta, punya uang 3.000 nggak? Alhamdulillah kalau 3.000 perak ada, tukar sama koin 100 perak 30. Sedekahin sehari 100 perak. Bismillah, bismillah, bismillah.
100 perak per hari supaya dapat doa Allahumma aqti munfiqan khalafa, ya Allah beri ganti orang-orang yang infak. Karena kalau kita nggak infak di hari itu berarti kita dapat doanya malaikat satunya lagi. Doa malaikat satunya lagi apa? Allahumma aqti mumsikan khalafa, ya Allah miskinkan. Jadi tahu ya kenapa sampai hari ini kok rasanya kayak hidup sumpah terus. Boleh jadi karena kita kurang sedekah, kurang infaknya. Tapi saya nggak ngerti Ustaz, saya juga jarang keluar rumah pakai mobile banking. Kan mobile banking minimal 10.000 Ustaz. Pakai Dana, pakai OVO. Kan bisa Dana OVO ngirim 100 perak pun, sekalipun 100 perak, 200 perak tetap bisa. Di save dong. Ada rekening-rekening, oh ini rekening A, untuk B, untuk C, untuk D. Save rekeningnya. Tar subuh send, subuh send, subuh send. Tiap subuh kirim. Gak harus banyak, karena mengundang cintanya Allah itu bukan dengan amalan yang besar, crowded, tapi cuma setahun sekali. Kata Rasulullah, kalau mengundang cintanya Allah, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Cukup lakukan amal yang rutin, ajak dawam, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi gak perlu amalan gede, banyak. Sedikit tapi rutin, surga Firdaus terbuka lebar buat Anda. Surga Firdaus Allah siapkan buat kita. Ini amalan surga Firdaus. Ciri-ciri yang keberapa? Yang kelima. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ciri ahli Firdaus yang kelima, mereka menjaga kehormatan diri. Mereka nggak buat yang macam-macam. Ketika suaminya pergi, mereka menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan dirinya, nggak berbuat yang perbuatan hina dan segala macam, yang enggak. Dia menjaga dirinya. Ini ahli Firdaus, menjaga kehormatan dirinya. Li furujihim, kemaluannya hafizun, dia jaga dengan sebaik-baiknya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sama ya, intinya dia tetap menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan keluarganya, suaminya, menjaga kehormatan keluarganya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ahli Firdaus berikutnya yang dia akan benar-benar masuk tamasya nikmatin Firdaus adalah li amanatihim, dengan amanah yang lagi dipegang sama dia, wa ahdihim, dan janji-janji yang dia telah berjanji, ra'un, ditepati semuanya. Ibu udah janji, ngucap, saya janji saya bakal A, maka janji itu tepati. Saya janji saya bakal berangkatin umroh, salah satu takbir masjid B, umroh kan. Jangan sampai janji nggak ditepati, karena ciri-ciri ahli surga Firdaus yang akan bertamasya ke surga Firdaus yang paling tinggi adalah dia yang menepati amanah dan menepati janji-janjinya. Karakter berikutnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dia termasuk orang yang ala salawatihim, atas salatnya, yuhafizun, dijaga. Jadi ahli Firdaus berikutnya adalah dia orangnya suka menjaga sholat. Pokoknya kayak dari waktu ke waktu tuh yang dipikirin sholat. Jadi Masya Allah, ahli Firdaus. Ulaika humul warithun. Mereka inilah warisun, yang akan mewarisi, yang akan menduduki, yang akan mendapatkan. Apa yang akan diwariskan sama mereka?
alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, selama-lamanya di dalam Firdaus. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau di dunia kita miskin, asal di akhirat kita kaya raya, bahagia. Di dunia mungkin kita kehilangan daripada belum dapat dunia, belum dapat kenikmatan kendaraan roda 4, punya rumah sendiri yang nyaman, yang asri, belum diizinkan untuk menikah, sampai wafat dalam keadaan sendiri. Ketahuilah, dunia tidak dapat, nggak masalah, asalkan masuk surganya Allah, diganti semua sama Allah. Rasulullah pernah cerita, kata Rasulullah, didatangkan satu orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Dia kaya raya, masyhur, hartanya berlimpah. Ini orang gak pernah susah sama sekali di dunia. Didatangkan di hadapan Allah, sama Allah dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ini orang gak pernah susah di dunia, tapi begitu mendapat satu celupan ke nerakanya Allah, dicelup sama Allah, celup diangkat. Allah tanya sama laki-laki ini, apakah semasa hidupmu kamu pernah merasakan kenikmatan dunia? Wallahi ya Rabb, la. Demi Allah ya Allah, semasa di dunia saya belum pernah ngerasain kenikmatan sedikit pun, padahal baru satu celupan. Orang yang kedua didatangkan untuk Allah, seorang yang di dunia itu miskin, hidupnya paling nelangsa, paling melarat, paling susah sedunia. Didatangkan di hadapan Allah, dicelupkan ke satu celupan surganya Allah, diangkat, ditanya sama Allah, pernahkah kamu merasakan penderitaan semasa hidupmu? Demi Allah ya Allah, selama hidup saya belum pernah menderita. Allah. Jamaah, surga sama kita tinggal satu hembusan nafas. Kalau Allah bilang hambaku pulang, ya pulang dia. Banyak public figure beberapa bulan yang lalu, jamaah tahu, saya tahu, dan kita sama-sama tahu, beberapa hari yang lalu juga ada beberapa orang public figure wafat di usia mudanya, 20 tahun, 19 tahun, 21 tahun, 29 tahun, 28 tahun. Ada yang bahkan WA story-nya belum selesai, hidupnya sudah selesai. Apa yang jamin kita di dunia masih lama? Bukankah surga itu benar? Iya. Neraka itu benar? Iya. Dan kalau udah selesai hidup kita, masuk sini, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kalau masuk neraka, selama-lamanya. Kalau masuk surga, selama-lamanya di surganya Allah. Jangan pernah meremehkan nerakanya Allah dengan kalimat, gak apa-apalah di neraka sebentar, kan cuma transit. Karena kalau Anda masuk neraka, belum tentu Anda punya tiket keluarnya, jemaah. Jangan jadi orang yang remehin taubat. Allah kan maha baik, gak apa-apalah saya gibah bentar, ayo jeng gibah bentar, karena Allah juga ngampuni. Jangan remehin taubat, jemaah. Kalau udah taubat, ya udah stop, skip. Ngomongin yang lain aja, proyek sosial, ngomongin gimana nolong orang yang lagi kesusahan. Ada mungkin terlilit hutang, kalau kita bisa bantu, bisa bantu. Karena ciri-ciri ahli surga tadi, anil lagwi mu'ridun, dia ninggalin hal-hal yang enggak bermanfaat. Surga kedua, tadi itu surga Firdaus. Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini surga kedua aja udah selesai waktunya. Surga ketiga, ini surga kedua, namanya fi jannati adn, namanya surga Aden, namanya surga Aden. Surga kedua di dalam jannah Aden, surga Aden. Itulah seberuntung-beruntungnya manusia. Surga Aden itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah luar biasa. Ini yang ketiga, namanya surga Naim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
ketiga namanya surga Naim. Yang pertama surga apa? Firdaus. Yang kedua surga Aden. Yang ketiga surga Naim. Yang keempat, ini di sini. Ini Aden juga namanya ya, surga Aden juga yang keempat. Yang kelima Darussalam. Lahum Darussalam. Bagi mereka disediakan surga yang namanya Darussalam. Inda Rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Ada surga namanya Darussalam. Allah persiapkan buat mereka-mereka yang ahlul khair, ahli kebaikan. Yang keenam namanya surga Darul Muqamah. Namanya surga apa? Darul Muqamah. Ciri penghuninya adalah senantiasa berpegang teguh kepada iman Islam, memperbanyak amal salih, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang teguh istiqomah. Berpegang teguh itu kan artinya istiqomah ya, istiqomah. Sebagaimana Quran surah Fatir ayat 35. Alladzina ahallana daral muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lagub fiha lugub. Namanya Darul Muqamah. Allah yang menempatkan orang-orang ke dalam surga Darul Muqamah karena karunia Allah. Nah, maka jemaah, masuk surga itu karena amal kita atau karena karunia Allah? Ini jemaah, masuk surga min fadli, karena karunia Allah. Umatnya Nabi Musa, kalau ada yang pernah dengar ceritanya, agak baca murojaah. Kalau baru pertama dengar, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ibrah buat kita. Umatnya Nabi Musa alaihi salam, pernah satu ketika beliau itu ada di hadapan Allah, terus beliau bilang, ya Allah, jadi umatnya Nabi Musa ini jamaah yang dirahmati Allah, 600 tahun ibadah. Berapa tahun ibadah? 600 tahun ibadah. Umur kita nyampe nggak? 100 tahun aja jamaah udah nggak nikmatin dunia. Umur 100 tahun itu naik mobil Alphard seri terbaru, boyoknya sakit tetap aja. Bukan Alphardnya yang jelek, tulang kita yang sudah rapuh. Apalagi 600 tahun. Umat Nabi Musa ibadah 600 tahun. Ibadah doang sama Allah 600 tahun. Gak maksiat, gak berbuat dosa sama sekali, enggak. Buruk-buruk itu enggak. Ibadah doang 600 tahun. Dibawa ke hadapan Allah. Allah bilang begini, wahai malaikat, masukkan hambaku ini karena rahmatku ke surga Allah. Apa jawab umatnya Musa ini? Ya Allah, karena ibadahku 600 tahun ya Allah. Kata Allah, karena rahmatku kamu masuk surga. Kata umatnya Musa, karena ibadahku ya Allah, 600 tahun nih saya ibadah. Kata Allah, kamu masuk surga min fadli, karena rahmat dariku, karena karunia dariku. Yang ketiga kali hamba ini bilang, ya Allah, saya masuk surga karena memang saya ibadahnya banyak 600 tahun ya Allah. Apa kata Allah? Hei malaikat, timbang nikmat matanya yang sebelah kanan aja, bandingkan dengan ibadah dia 600 tahun. Ditimbang nikmat matanya hamba ini sebelah kanan tok, bukan dua-duanya, baru sebelah mata kanan. Nikmat Allah mata sebelah kanan, ibadah 600 tahun, kalah jomplang sama nikmat Allah mata sebelah kanan Allah. Akhirnya dia mengakui, iya ya Allah, aku masuk surga karena rahmatmu ya Allah. Jadi jangan kepedean jemaah. Masuk surga karena amal, masuk surga karena sedekah, masuk surga karena infak, masuk surga karena tahajud. Itu jadi sarana jemput ridhonya Allah. Makanya kan tadi saya bilang Al-Baqarah 207, ingat gak? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha
ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a mardatillah. Beramal solehnya kita tujuannya satu, untuk mendapatkan mardatillah, ridhonya Allah. Karena yang buat masuk surga itu bukan amal. Ibu ngaku, ya Allah saya tahajud dari saya balik umur 12 tahun, saya udah tahajud ya Allah, gak pernah bolong kecuali lagi haid. Saya sedekah tiap hari ya Allah, rutin dari saya SD sampai sekarang. Dulu SD 1000, sekarang udah alhamdulillah sedekah rutin per harinya 50.000 ya Allah. Masukin tahajud enggak, bukan karena itu. Ibtigha'a mardatillah, masuk surga karena ridhonya Allah. Jadi fokus kejar ridhonya Allah ya hadirin. Karena kalau kita mau hitung-hitungan, nikmat jantung berdetak wes berapa itu jamaah? Emang dikira kita tuh sampai di titik hari ini customer kita banyak, royal, reseller kita banyak, omset per hari 100 juta sampai 200 juta. Emang dikira yang nyampein itu karena kita pinter, karena marketing kita lihai, karena tim kita solid? Enggak. Karena Allah yang mengizinkan. Kalau Allah nggak ngizinin, nggak bisa tim kita solid. Kalau Allah nggak ngizinin, nggak mungkin customer datang repeat order ke kita. Dia trust, naruh kepercayaan sama produk yang kita jual, nggak mungkin. Karena Allah. Surga yang ketujuh, maqamul amin. Innal muttaqina fi maqamin amin. Surga maqamul amin, tempat yang aman. Jadi di surga tuh nggak ada khawatir, nggak ada gelisah, aman semua, tentram, damai, tentrem. Pokoknya tempat the best of the best. Terakhir yang ke-8, qul adzalika khairun am jannatul khuld. Jannatul khuldi, jannah khuldi, surga khuldi. Terus mereka ini kalau masuk beda-beda nggak tingkatannya? Per surga tipe penghuninya aja beda-beda kan? Maksudnya kekayaannya beda-beda. Sebagaimana hari ini Allah titipkan dunia sama kita berbeda-beda. Ada yang 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 20 miliar, atau 1 triliun sampai 2 triliun. Seperti itulah besok Allah titipkan tingkatan-tingkatan di surga. Walaupun surganya sama, misalnya masuk surga khuldi, tetap nanti isinya beda. Sama seperti jamaah masuk ke perumahan. Ini analogi sederhana aja tapi pasti beda jauh ya. Jamaah beli perumahan, katakanlah perumahan Candi Budang, Perum Candi Bugang misalkan. Apakah di perumahan Candi Bugang pasti rumahnya sama? Beda-beda kan? Apakah penghasilan per kepalanya sama? Beda-beda. Punya rumah di Mutiara Persada, apakah unit rumah tipenya bentuknya sama semua? Beda-beda. Seperti itulah Allah akan menitipkan seseorang di surganya Allah, kedudukannya nggak sama. Mungkin dia Firdaus, tapi Firdaus nanti ada berlevel-level. Firdaus satu klaster sama Rasulullah, satu klaster sama Abu Bakar, satu klaster sama Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair. Atau nanti kita klaster yang Firdaus paling tinggi, tapi klasternya yang paling rendah. Jadi kelas Firdaus pun nanti bertingkat-tingkat jemaah. Seperti itulah surganya Allah. Yang penting satu jemaah, surga aja udah. Yang penting jangan neraka ya Allah, amin. Insya Allah biiznillah. Ini panjang jemaah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27. Masih panjang. Silahkan jemaah nanti bisa di copy aja ya buah ini. Nanti kita ketemu di YouTube
subuh syuruk, atau mungkin kita ketemu di live TikTok atau ketemu di live Instagram, jarang live, tapi di TikTok sama YouTube biasanya live. Mudah-mudahan nanti dapat ilmu yang lebih daripada terbatasnya waktu. Kita tanya jawab aja jemaah, fadhol. Kalau mau ada yang ditanyakan, fadhol dulu. Silakan fadhol Bu Ani. Wajud soal, fadhol. Oh, Ibu silakan Ibu, fadhol. Waalaikumsalam. Ada mic-nya Ibu, maaf. Sebentar ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah mendengar ada surga Ar-Rayyan. Itu surga yang mana Pak Ustadz? Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan Bu Ayunda sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin, seluruh hadirin yang hadir pada pertemuan siang hari. Surga yang tadi disebutkan itu berdasarkan Al-Quran. Nanti di hadis ada lagi spesifikasinya. Surga Rayyan, surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa, surga yang diperuntukkan untuk ahli tahajud, surga yang diperuntukkan untuk orang yang rajin sedekah. Seperti sebagaimana Rasul pernah bilang, surga nanti ada pintu-pintunya. Di antaranya Babur Rayyan. Itu ada di hadis. Yang tadi kita pelajari itu surga-surga yang disebut dalam Al-Quran. Maka tadi kan dalilnya Al-Quran semua. Nanti hadis ada lagi. Jadi surga Rayyan adalah surga yang Allah peruntukkan untuk mereka-mereka yang berpuasa, ahli puasa masuk ke surga Rayyan. Yang di surga Rayyan itu dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menduduki tempat yang mulia di surga Rayyan tersebut karena ahli puasa. Jadi di hadis ada lagi Bunda. Nanti di copy paste aja ini, insya Allah nanti di materi-materi next materinya ada itu. Surga-surga dalam hadis. Karena nanti kan banyak ya Ibu. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Begitu Bunda, semoga terjawab. Surga Rayyan surganya ahli puasa. Allah. Fadhol Bu Ani. Jazakumullah khair. Berarti kan banyak surga ya Mas Irfan. Sedangkan kalau sifat manusia itu adalah takwa, taat, jatuh lagi. Takwa, taat, jatuh lagi. Seperti yang Mas Irfan bilang, kita jangan kepedean amal soleh. Padahal kita ya insya Allah dengan niat yang baik berusaha beramal soleh adalah untuk salah satunya mencapai surga. Surga banyak kita nanti insya Allah masuk surga yang mana juga nggak tahu. Tapi kan betapa sulitnya gitu, berarti apakah dalam kekusukan kita sholat, kita taubat, kita berusaha memperbaiki diri, jatuh lagi, tobat lagi, berusaha lagi, apakah itu sudah cukup itu untuk kita bisa meraih surga? Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan Ibu Ani sekeluarga besar, hadirin yang hadir dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apakah cukup bekal kita, manusia yang penuh dengan kelemahan, sering jatuh bangunnya dalam menjemput keimanannya, gagal istiqomah, kadang berusaha istiqomah lagi, tapi sering gagalnya daripada istiqomahnya. Apakah cukup bekal kita dengan seperti itu meraih surganya Allah? Allah jawab di Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 222. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai tawwabina, orang-orang yang sering bertaubat, banyak bertaubat. Dia berusaha istiqomah, gagal istiqomah. Dia berusaha taat, tapi kadang futur. Dia berusaha untuk jemput cintanya Allah, tapi kadang dia terlena sama dunianya. Tapi dia nggak pernah putus asa, terus bertobat sama Allah.
Allah cinta sama dia. Kecintaan Allah inilah yang mengizinkan dia masuk surganya Allah dengan rahmat dan cintanya Allah. Apakah cukup jadi orang yang sering taubat? Ternyata Allah padu padankan. Satu, sering taubat. Dua, wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta sama orang yang mau evaluasi, mau muhasabah diri. Apalagi ini akhir tahun nih jemaah. Banyak-banyak minta ampun sama Allah, banyak-banyak mohon ampun sama Allah, banyak-banyak minta maaf sama Allah. Kita makhluk tuh nggak sempurna. Allah maha sempurna dan kita nggak sempurna. Kita banyak kekurangan, iman kita fluktuatif kayak roller coaster. Kalau lagi semangat banget, kalau lagi futur sembuh. Kan kadang gitu ya. Kalau lagi semangat digas pol-polnya, kalau lagi futur skip. Zakat nih infak nih pokoknya enggak. Akhirnya gimana cara kita minta sama Allah supaya tetap condong dalam keistiqomahan? Ada doa dari Rasulullah, doanya Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Diulangi, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ketik di Google, tanya Mbah Google, bilang sama Mbah Google doa istiqomah, enter, nanti keluar itu hadis Tirmidzi dari Rasulullah SAW. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Kalau ya jemaah, udah 2:30. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa bareng-bareng. Ulangi lagi Ustaz, ini ada yang komen, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau nanti bisa dicari di Google ya, doa istiqomah, nanti ketemu insyaallah. Mari jamaah kita tundukkan sejenak hati kita yang selama ini condong kepada dunia, cenderungnya mengejar dunia. Kita doa kepada Allah, mumpung Allah titipkan hujan. Satu, doa kalau hujan itu lebih cepat dikabul. Dua, lagi bermajelis ilmu, malaikat menaungi kita dan doa kita insya Allah lebih cepat dikabul. Sahabat di rumah yang lagi live streaming juga, mari kita berdoa bareng-bareng. Nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli 'usrin yusra. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jamaah yang dirahmati Allah. Karena keterbatasan waktu, ini harusnya 5 jam jamaah kajian itu. Harusnya 5 jam kajian ini, bahas tamasya ke surga. Kajiannya 5 jam. Dari jam 1 selesainya ntar maghrib jamaah. Kalau mulainya jam 1. Tapi qadarullah nggak apa-apa ya jamaah. Dengan keterbatasan waktu yang kita punyai, mudah-mudahan materi yang sederhana ini mengena dalam hati, jadi pelajaran buat yang berbicara dan buat kita bersama-sama. Barakallahu fikum, sukses selalu Majlis Ta'lim Al-Hasnah. Semoga Allah jadikan ikhlas lillahi ta'ala, ibtigha'a mardhatillah, fokusnya mencari ridha Allah dan terus istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.